Begitulah kita. Bagaimana membuat Allah demen? Kalau Allah udah demen, bukan duit doang yang nurut sama kita, segalanya akan nurut sama kita. Kalau Allah udah demen, begitulah kita. Apa saja, al-adat idza rasakat nasakat. Jadi ciptakan yang baik-baik, paksa diri kita mengerjakan yang baik, nanti menjadi kebutuhan. Begitu. Jadi karakter bisa dirubah dengan cara kita harus komitmen dengan diri sendiri. Komitmen. Tidak ada yang nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Komitmen sama diri kita. Jam berapa kita baca ratib, jam berapa kita baca sholawat, jam berapa baca Quran sa'in, jam berapa kita sedekah. Bila lupa, diqadha. Kalau lupa, diqadha. Itu biar menjadi kebutuhan. Itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu minal mu'minina man yurdil makhluqina bisakhati rabbil alamin. Kaifa yakunu, bagaimana mungkin ada atau menjadi, yaitu daripada orang-orang mukmin yang sempurna imannya, oleh orang yang membuat suka, ridho oleh orang akan makhluk, bisa khati rabbil alamin, dengan mengerjakan kemurkaan Tuhan semesta alam. Artinya, kata Imamul Haddad, ada orang selalu mengata dia benci sama setan, tapi mulutnya, perbuatannya cinta sama setan. Mulutnya benci sama setan, tapi prakteknya mengerjakan pekerjaan yang didemenin setan. Ini orang namanya imannya tidak kamil. Mukmin itu ada dua. Ada mukmin kamil, ada mukmin naqis. Orang mukmin itu, iman itu ada dua. Ada orang yang imannya sempurna, ada orang yang imannya tidak sempurna. Kata Imamul Haddad, bagi orang yang imannya tidak sempurna, bagaimana mungkin akan menjadi golongan orang yang imannya sempurna bila kita mengerjakan sesuatu di mata makhluk senang, tapi Allah murka. Teman kita minta jalan-jalan, kita temenin, sampai kadang kita enggak sholat, hanya enggak enak sama teman kita. Begitu. Orang yang model begini imannya tidak sempurna. Ibadahnya yang penting orang senang, meski Allah murka. Maka kita enggak boleh membuat senang makhluk. Atau seorang istri lagi main diajak tidur sama lakinya, kata si istri, perintah laki wajib, tapi melanggar perintah Allah. Ini namanya istri model begini, imannya tidak sempurna. Bagaimana mungkin tergolong orang yang imannya sempurna, orang yang mengerjakan sesuatu yang disenangi oleh makhluk, tapi dimurkai oleh Allah. Begitu. Padahal makhluk tidak punya surga, tidak punya neraka, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Allah punya surga,
punya neraka. Maka mukmin yang sempurna adalah orang yang membuat ridho apa yang mengerjakan apa yang diridhoi Allah, tidak peduli mau makhluk itu senang atau makhluk itu murka, itu urusan lain. Yang penting Tuhan senang. Begitu. Orang yang imannya tidak sempurna enggak pikirin Tuhan senang atau tidak, yang penting orang senang. Ini namanya orang yang mata hatinya buta. Orang yang mata hatinya buta, orang yang mengerjakan perkara yang disenangi oleh makhluk tapi dimurkai oleh Allah. Kita gojek demi ngasih nafkah anak istri, senang dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Kita kerja mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala, demi anak istri supaya senang makan, sementara kita tidak sholat. Itu namanya iman naqis, mukmin yang kurang keimanannya. Al-adatu idza rasakhat nasakhat. Adapun kebiasaan itu apabila telah terhujam, maka dia menghilangkan, menyalin. Jadi kata Imamul Haddad, orang yang melakukan kebiasaan baik kebiasaan buruk kalau sudah dia terbiasa akan menancap menjadi kebutuhan. Begitu juga kebiasaan buruk. Kalau sudah dibiasakan, kita nih biasa nggak ngaji, biasa, nanti lama-lama asik nggak ngaji itu, karena biasanya nggak ngaji. Tapi kalau kebiasaan tuh ngaji, walaupun kita capek pulang kerja dibawa ngaji, akan menjadi enjoy adanya. Karena kebiasaan itu bila telah terbiasa akan menjadi kebutuhan. Makan itu bukan kewajiban, tapi adat, kebiasaan saja. Karena kita sudah terbiasa, anak kecil nih dilatih oleh orang tuanya masih kecil untuk makan. Ayo makan. Kadang dipaksa dia makan, nggak mau, dipaksa makan. Nggak mau netek, ditaruh di putingnya untuk netek. Nanti bakal dia menagih, pengen makan, manakala lapar tanpa disuruh, dia bakal mengerjakan. Kenapa? Karena sudah mengakar. Ibadah begitu. Kalau kita udah biasa baca ratib, kita udah adat nih. Enggak baca ratib, ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Al-adat idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu bila sudah menghujam maka menjadi sebuah kebutuhan, jadi menagih. Itu begitu. Jadi ngaji itu saudara nyandu, baca sholawat kepada Nabi itu nyandu. Kalau sudah kita terbiasa baca sholawat dalail gitu, belum baca, ada yang hilang dalam hidup kita. Itu begitu. Maka silahkan Anda membuat kebiasaan, atur schedule. Kapan kita baca sholawat, di jam berapa, dudukan itu. Enggak enak pertama, biasakan itu. Nanti kalau udah biasa, kalau enggak dikerjakan, ada yang hilang, akan menyalin. Jadi al-adat idza rasakhat nasakhat. Jadi kebiasaan itu, apakah kebiasaan baik ataukah kebiasaan buruk, bila sudah terbiasa maka dia bakal menghilangkan kebiasaan sebelumnya. Jadi itu begitu, kebiasaan, semuanya begitu, kebiasaan. Jadi semuanya dari adat, tergantung kita. Kalau kita memprogram hidup, jam sekian saya baca Quran, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, ini bakal tertata hidup kita dari schedule yang kita buat.
Itu kan kebiasaan. Begitu. Tapi kalau kita kebiasaannya menghambur-hamburkan waktu, maka itulah yang kita bakal dapat. Sehingga kita biasa saja. Jadi segalanya itu tergantung daripada adat. Jadi siapa orang yang membiasakan perbuatan baik, apa dia baca sholawat, apa dia baca Quran, biar kata sa'ain, itu bakal menghapus kebiasaan sebelumnya sehingga lebih tertata kehidupannya. Begitu juga orang yang kebiasaan mengerjakan yang sunnah-sunnah bakal menghapus yang bid'ah-bid'ah. Tapi kalau mengerjakannya yang bid'ah-bid'ah, dia nggak bakalan bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah, karena yang sudah terpatri dalam hatinya bid'ah, begitu. Speaker bid'ah, maka speaker bid'ah. Kayak kita pakai masker. Kalau sudah kebiasaan pakai masker, sudah terhujam sama kita, maka merombak pola hidup kita. Pada waktu ke masjid ada corona, maka pakai masker. Begitu. Maka waktu tidur kita nggak pakai masker, karena kita yakin maskernya coronanya ikut tidur. Ini mindset, iya. Kebiasaan itu kalau sudah mengakar menjadi perubahan pola pikir. Itu begitu. Kecurigaan sama orang. Kecurigaan. Yang tadinya masjid sebagai khairul biqa, tempat yang paling steril, berubah menjadi syarrul biqa, tempat yang banyak wabah. Maka di masjid harus jaga jarak, kalau di pasar enggak. Begitu. Ini dari adat. Jadi siapa yang pandai menguasai adat, dia bakal menjadi budaya. Itu begitu. Itu kayak begitu. Contoh HP. Karena sudah terhujam dalam jiwa, bila HP ketinggalan, stres. Kenapa? Al-adat idza rasakhat nasakhat. Quran karena udah nggak terbiasa dibawa-bawa, nggak ke bawah Quran, biasa aja. Tapi kalau HP nggak ke bawah, ya Allah, itu kayak dunia gelap, mati. Kenapa? Ini namanya al-adat idza rasakhat nasakhat. Buatlah adat-adat kebaikan supaya terhujam pada diri kita kebaikan. Orang yang sudah terbiasa makan pakai tangan kanan, maka melihat anaknya ngambil gelas tangan kiri, tangan jelek, itu kan udah terbiasa. Tapi kalau orang biasa aja gitu, maka biasakan masuk masjid kanan dulu. Kita lupa, mundur dulu dah. Aduh, ini kaki nih belum nurut sama Nabi Muhammad lagi nih kaki nih, kaki bengal banget. Mundur. Ntar kalau kiri dulu, ntar masuk. Dibiasakan, nantinya terlatih. Kalau nggak dibiasakan, kaki mau pakai sendal kanan dulu kayak kiri dulu kayak nggak dipikirin karena belum adat. Maka ngikuti Nabi itu pada adat-adatnya dikerjakan. Sebab al-adat idza rasakhat nasakhat. Ibnu Umar sahabat Nabi ditanya sama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini makamnya di Baqi', Ibnu Umar makamnya di Mekah. Tapi sampai detik ini saya belum tahu persisnya tempatnya, sebab nanya-nanya orang masih juga belum tepat pada sasarannya. Padahal Syekh di Banten kalau ngarang kitab selalu di makamnya Ibnu Umar. Saya belum tahu di mana tempatnya di makamnya karena bukan di Ma'la. Itu murid Imam Nafi' selalu bilang, kata Imam Nafi', guru cium Hajar Aswad ini padat. Jadi padat itu bukan sekarang, dari dulu, dari zaman sahabat udah padat, zaman tabi'in. Zahmah. Bagaimana guru cium Hajar Aswad atau tidak? Ibnu Umar saya bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Guru padat. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Guru padat. Ibnu Umar nggak mikirin padat. Pokoknya ngikut Nabi. Ada aja jalannya.
Tapi kalau kita mikirin padat, yang muncul padat, jalan nggak bakal ketemu. Kalau pikirin ngikut Nabi, ntar jalannya bisa disingkirin, bisa dituntun, bisa bagaimana, itu terserah Allah. Buatkan itu kebiasaan-kebiasaan bagus dalam kehidupan kita. Gitu. Gigi 2000 biar kata seperak. Kalau sudah terbiasa enak. Itu begitu. Jadi bagaimana kita biar melatih diri kita menjadi orang yang berderma dari yang kecil. Gitu. Biar menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kalau kita nggak terbiasa, Jumat ada kotak amal lewat, pura-pura merem. Begitu, pura-pura merem beneran, karena belum terbiasa di hatinya. Kalau sudah terbiasa, itu enak. Terbiasa. Adat itu bisa dibuat. Mohon maaf, karakter itu bisa dirubah. Jangan dikata karakter nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Caranya dipaksa. Kita karakternya males, pelit, itu karakter kita. Tidak ada manusia yang terlahir dermawan, tidak ada, kecuali Habibuna Muhammad SAW. Dia, karena Nabi mu lahirnya tangannya begini. Kalau kita orang nih lahirnya tangannya begini apa begini? Ngepel apa begini? Kalau ngepel itu tanda dermawan, tanda pelit. Jadi pelit itu karakter kita, dermawan hasil latihan. Begitu. Itu namanya merombak adat. Derma itu bukan turunan, tapi hasil tarbiyah ruhiyah. Nggak bisa. Biar kata kita tukang ngaji, pelit juga. Bisa. Maka kita harus melatih diri kita dermawan. Karena dermawan hasil latihan. Jadi orang yang sudah terbiasa mengerjakan kebaikan nanti bakal mengerjakan kebaikan dengan mudah. Orang yang terbiasa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan dengan mudah. Contoh, maling. Yang namanya maling, ada nggak kira-kira ketika ngalamin pagi, besok ngaji kemana ya? Ada nggak maling begitu? Nggak ada. Yang ada di otaknya besok nyolong kemana? Karena adat idara sakat nasakat. Kalau kebiasaan ngaji, nggak ngaji, dia puyeng dia. Dia puyeng. Begitu. Jadi maknanya, seyogianya bagi seorang salik yang menempuh jalan kebaikan harus membiasakan mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah agar supaya mendarah daging kebaikan pada dirinya. Jangan membiasakan sesuatu yang membuat jauh dari Allah, nanti bakal kita jauh dari Allah. Kerjakan yang baik-baik. Kerjakan yang baik-baik. Apa saja, sekecil apapun, dijadikan wiridan kita. Saya itu selalu mengajarkan majelis ini berapa ya? Yang paling pokok 4. Pertama, baca Quran sehari seain. Ada yang patuh banget, seain mulu, nambah kagak. Ini salah dia iman banget ini. Bukan seain itu paling minim. Kalau bisa nambah-nambah, jangan seain mulu. Itu kan seain. Kedua, sedekah seperak, istilahnya gigi 2000. Ketiga, baca dalail, gitu. Keempat, baca sallallahu Muhammad. Inilah amalan kita. 4. Majelis ini 4. Begitu amalannya. 4. Ini nih biar menjadi adat anak-anak majelis. Keciri. Begitu. Bila orang sudah berhenti baca ratib, pasti bakal goyang. Ada keciri. Itu begitu. Amalan ini nggak boleh putus. Kalau pengen berkah, semua ini ada. Mau mana dia? Mau dia dalail, ada doa. Wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an yutawaffa. An yutawaffa itu satu. Sallallahu Muhammad ada. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah. Ada. Baca ratib Allah balighna. Ada semuanya.
pintu harus menuju Rasulullah. Kita harus basahi lidah kita dengan sholawat. Kita jadikan hati kita seperti dompet yang isinya lembaran-lembaran Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ini yang paling penting, biar mengakar dalam hidup kita. Mengakar. Jadi kebiasaan ini harus kita buat. Jadi saudara silakan buat kebiasaan. Itulah yang kemudian menjadi tarekat sufiah, yang orang suka bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Itu tarekat sufi. Itu namanya adat mereka yang melembaga. Saya mau cerita sedikit dari adat yang bisa dibuat karakter. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Ada orang datang kepada beliau merasa puyeng. Kayaknya duit itu musuhan banget sama dia, merasa hidupnya susah. Kata dia, Tuan Guru, saya pengen dikasih amalan bagaimana kunyit biar jadi emas. Kunyit kan kuning, kalau jadi emas kan enak. Lah kan lumayan satu bonggol juga ya kan, lah kan bergram-gram itu kan. Gitu. Kata gurunya, baik, bisa. Tapi saya nggak bisa kasih sekarang, asal ente nurut amannya, saya kasih amalannya setahun, tahun depan. Syaratnya guru, ente diem sama saya dengan catatan ente jaga wudhu. Setiap batal wudhu lalu sholat 2 rakaat. Setiap batal wudhu sholat 2 rakaat. Bagaimana? Dipikir sama dia ringan. Baik, kerjakan. Alhamdulillah lulus nih orang. Tadinya berat karena terganggu perutnya, mana makan ubi cilembu lagi 7.000 sekilo. Ya Allah, kan buang angin mulu. Wudhu lagi bisa sehari itu 18 kali. Akhirnya setahun, jadi belum setahun nih, baru 11 bulan jaga wudhu tuh. Nimba air, kan nimba di Mesir dekat Sudan, namanya Syadzili kampungnya. Itulah Bu Hasan Syadzili. Itu begitu. Jadi akhirnya menimba air satu malam. Itu air isinya emas semua di embernya. Pas udah dapat emas, dia nggak mau. Saya nggak butuh ini, karena udah merasa dapetin Allah. Kalau dapetin Allah, emas nggak ada apa-apanya. Kan kita selalu otaknya duit, padahal duit itu makhluk, saudara. Duit itu makhluk apa Tuhan? Makhluk. Makhluk tuh ada yang cipta. Yang cipta siapa? Tuhan. Maka kalau pengen duit, jangan nyari duit. Duit itu rumput. Tuhan itu padi. Nanam padi, dapat rumput. Deketi Allah, ntar duitnya nurut. Kan duit nurut sama Allah. Jangan deketi duit, capek kita. Dibudakin duit kita. Dekati Allah, baca sholawat, baca Quran sa'ain, sallallahu Muhammad, ratib. Nah, ntar gampang usahanya. Mau pandemi sampai kiamat terserah. Pokoknya usahanya berkembang bersemi. Itulah anak majelis. Harus begitu. Jangan jauh-jauh dari zikir. Begitu. Kok dari mana? Jadi kalau bahasa gampang ini, kita jangan ada cewek cantik banget dan duitnya banyak, kaya raya. Jangan duitnya doang, rugi. Saya ambil contoh yang ada dalam kitab An-Nawadir. Ada namanya raja dinasti Abbasiyah kelima. Namanya raja itu Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid ini demen banget sama selir yang hitam jelek. Hitam banget dah. Kulitnya hitam, jelek banget dah. Ya Allah, oh mas, masih cantik banget. Ini jelek banget nih, jelek banget. Tapi demen banget. Itulah menyebar isu viral di berbagai medsos kementerian. Raja ini nggak bener, demen nama budak hitam. Tapi kedengeran nama raja, nggak diprotes tuh. Ini grup-grup WA ini nggak bener ini, enggak. Sama raja, langsung dipanggil aja sama raja. Kumpul, jadi ada apa tuh catwalk gitu, apa namanya itu yang tempat peragaan itu, catwalk itu tempat peragaan itu. Jadi semua selir-selir yang cantik-cantik tuh dikasih
mangkok mutiara, dari mutiara. Ini mangkok diterima, tolong pecahin. Itu kata selir tuh yang cantik-cantik, jangan raja, ini kan mahal, buat saya aja. Baik, dikasih. Ntar lagi, ini buat, ini banting, nggak mau. Saya mau singkat, terakhir di selir yang hitam. Begitu. Ini mutiara, kau pegang, kau banting, dibanting, hancur berantakan. Itu kata menteri, bego tuh orang, mahal kayak begitu, ratus juta dibanting. Kata si perempuan tuh ditanya sama para menteri, kenapa kau banting? Buat saya lebih mahalan perintah raja. Kalau raja udah demen sama saya, bukan mutiara ini doang, segala di kerajaan punya saya. Begitu. Begitulah kita. Bagaimana membuat Allah demen? Kalau Allah udah demen, bukan duit doang yang nurut sama kita, segalanya akan nurut sama kita. Kalau Allah udah demen, begitulah kita. Apa saja, al-adat idza rasakhat nasakhat. Jadi ciptakan yang baik-baik, paksa diri kita mengerjakan yang baik, nanti menjadi kebutuhan. Begitu. Jadi karakter bisa dirubah dengan cara kita harus komitmen dengan diri sendiri. Komitmen. Tidak ada yang nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Komitmen sama diri kita. Jam berapa kita baca ratib, jam berapa kita baca sholawat, jam berapa baca Quran sa'in, jam berapa kita sedekah. Bila lupa, diqadha. Kalau lupa, diqadha. Itu biar menjadi kebutuhan. Itu begitu. Karena bakal muncul hari ini, besok aja ada 5.000, kan 2.000, masih lebih tuh 1.000 besok. Ini namanya bakal rusak kita. Tak bisa kita begitu. Enggak boleh, karena bakal rusak. Jadi jangan dibiasakan yang buruk, biasakan yang baik-baik. Harus ditata. Kalau enggak terprogram, enggak bisa. Kalau mau jujur, sehari sama kok, 24 jam. Antara orang sukses, para sahabat, para tabi'in sama kita sama 24 jam. Kenapa mereka sukses? Karena mereka bisa menciptakan adat yang kata Imam Haddad, al-adat idza rasakhat nasakhat. Begitu bisa mereka. Karena itu ketika sudah terbiasa, sampai ada adat ulama kayak Imam Al-Bayyumi, itu sehari baca sholawat Nabi, kalau lagi malas 100.000 kali, lagi malasnya. Kalau kita semangatnya enggak dapat, itu kata kita semangatnya udah dapat 3.100, hebat gua. Udah hebat belum? Belum. Ya Allah, belum apa 3.000 sama 100.000 itu belum ada apa-apanya. 10 kali lipat baru 30.000. Ya ini mau enggak ada apa-apanya. Jadi kita harus melihat adat-adat kaum mussalihin begitu, agar supaya kita itu mencontoh mereka. Saya ajak jamaah itu ziarah ke wali-wali, baru menjadi adat kita. Ngelihat wali ini, Masya Allah, kehidupannya kayak begini, udah matinya bisa ngasih makan orang hidup. Coba di luar Batang, ya Allah, orang dagang banyak, udah mati masih bisa ngasih makan. Kita masih hidup bingung ngasih makan anak bini doang. Karena mereka punya adat-adat yang bagus. Jadi adatus shalihin itu penting. Itu begitu. La tadumu ma'al kulfati ulfah. Tidak akan langgeng bersama pembebanan ulfatun oleh kecintaan. Jadi kalau kita pengen cinta, jangan membebani. Sebab cinta tidak menuntut perintah. Cinta itu menuntut pengorbanan. Jangan membebani. Orang kalau sudah dibebani akan jauh. Begitu. Kita nih membebani orang lain akan putus.
Begitu. Kalau udah menekan, jadi tidak akan langgeng percintaan bila ada tekanan. Enggak bakal. Cinta itu tidak menekan. Begitu. Jadi jangan ada menekan orang. Kalau sudah dia menekan, bakal putus. Banyak teman-teman majelis saya putus dengan saya gara-gara dia menekan saya, menuntut macam-macam pada saya. Begitu. Pasti bakal jauh dari saya. Karena banyak tuntutan dari dirinya. Yang kita aja nggak menuntut dirinya. Begitu. Banyak kan? Itu kayak begitu. Kalau sudah menekan, bakal mengoreksi segalanya. Kita jangan. Kalau kita sama bini banyak menekan, itu pastikan kecintaannya itu semu. Jadi Allah itu sama kita nggak menekan. Maka kecintaan Allah itu abadi sama kita. Walaupun kita maksiat, Allah masih kasih makan kok sama kita. Tapi kita jauh dari Allah. Tapi kalaulah kita taat, tetap aja Allah memberi nikmat sama kita, tapi ada ridho di sana. La tadumu ma'al kulfa ulfah. Jadi kecintaan tidak akan langgeng bila mana tertekan. Kita jangan menekan. Jadi jangan ada keterpaksaan. Karena cinta tidak bisa direkayasa. Begitu. Ada lagunya itu. Guru kita udah punya nyanyi aja tuh. Maknanya kalamnya Imam Haddad ini tidak akan langgeng keintiman kita dengan Allah, tidak akan langgeng kemesraan kita dengan Allah, tidak akan nikmat kedekatan kita dengan Allah bila mana kita masih merasa dibebani oleh perintah Allah. Bila perintah Allah ini menjadi beban sama kita, maka nggak bakalan langgeng. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Hai orang yang beriman, anda kudu baca sholawat sama Nabi. Bila perintah Allah ini menjadi beban sama kita, maka sholawat kita ogah. Kurang mau bersolawat. Kenapa? Karena beban. Tapi bila ini bukan beban, tapi bentuk kecintaan Tuhan sama kita, maka akan langgeng. Makanya dalam dalail, Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amtisalan di amrika wa tasdiqan bi nabiyyika wa tasdiqan bi kitabika wa tibaan li nabiyyika sayyidina. Ya Allah, saya niat baca salawat ini adalah memenuhi, menjunjung tinggi perintahmu, bukan beban, tapi ini bentuk kecintaan engkau, supaya saya ini dekat dengan engkau. Pintunya Nabi Muhammad, pintunya. Enggak bisa kebersamaan dengan Allah, kebersamaan dengan malaikat Allah kalau tidak bersolawat. Maka solawat ini bukan beban, tapi kebutuhan. Bila solawat adalah bentuk beban, berarti cinta sama Nabi masih direkayasa. Begitu. La tadumu ma'al kulfa ulfa. Bila solawat adalah beban, enggak bakalan langgeng kemesraan dengan Rasulullah. Jangan jadikan solawat sebagai beban, tapi jadikan solawat sebagai pintu keintiman, dan ini bakal tambah kita mesra. Begitu. Ibarat solawat adalah bentuk telepon kita sama Nabi dengan cewek kita. Makin banyak ditelepon, makin senang kita. Begitu. Tapi bila sudah merasa terbebani, maka kita akan berhenti keintiman itu, saudara. La tadumu ma'al kulfa ulfah. Keintiman dengan Allah, kemesraan dengan Allah, itu jangan jadikan beban. Kayak kita datang ke makam wali-wali Allah, jangan jadikan beban, tapi jadikan kebutuhan.
maka itu akan langgeng kenikmatan mendatangi daripada wali-waliullah. Sebab ada orang yang kelihatannya mati sebetulnya hidup, sebagaimana ada yang kelihatan hidup tapi di mata Allah mati. Tadi sudah disebut Imam Haddad fahuwa mayyit. Itu begitu. Jadi kalau kita pengen intim sama Allah, jangan jadikan perintah Allah sebagai beban dan tekanan Allah. Kalau itu dijadikan beban dan tekanan, maka datangnya sholat adalah menjadi beban berat sama kita. Tapi jadikan datangnya adzan, telepon yang berdering di HP kita dari kekasih kita, sehingga sholat akan menjadi alhamdulillah cewek kita nelpon kita, alhamdulillah cewek kita, kekasih kita nelpon kita. Ini akan menjadi menarik. Kalau ditelepon nama cewek baru bunyi doang girang ser. Tapi kalaulah bukan cewek kita, aduh mau nagih lagi. Dianggapnya Allah itu debt collector yang nagih-nagih kita, maka jadi beban adzan itu sama kita. La tadumu ma'al kulfah ulfah. Kemesraan tidak bakalan abadi bila merasa ditekan dan dibebani. Begitulah kata Imam Haddad. Berikutnya, man lam yadfa anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina kasiruhu. Kadzalika man lam yantafi biqalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bikasirihi ab'adu. Barang siapa yang tidak mencegah daripadanya akan kemiskinan atau kebutuhan oleh sedikitnya harta, niscaya tidak menghasilkan baginya akan kekayaan oleh banyaknya harta. Seperti demikian itulah orang yang tidak mengambil manfaat dengan sedikitnya ilmu, maka dia daripada mengambil manfaat dengan banyaknya ilmu, yaitu apalagi lebih jauh lagi, lebih sulit lagi. Artinya, kata Imam Haddad, bila orang yang tidak merasa cukup dengan harta sedikit, pastikan bila hartanya banyak tidak cukup juga. Bila orang tidak merasa cukup dengan sedikit harta, contoh, waktu dia gajinya, waktu itu gajinya 1 juta sih, jabatan masih rendah, bisa buat ngidupin anak bini. Sekarang jabatannya tinggi, utang di mana-mana. Gitu. Kenapa? Karena waktu sedikit harta nggak cukup. Pastikan sedikit banyaknya harta nggak cukup. Orang yang merasa sedikit harta cukup, banyak apalagi. Orang yang sedikit ilmu merasa cukup dengan dia diambil manfaat. Ilmu dikit dikerjakan, ilmu dikit dikerjakan. Itu nanti ilmu banyak yang dikerjakan. Begitu. Maka kata Imam Haddad, orang yang kebutuhan hidupnya waktu sedikit harta enggak cukup untuk kehidupannya, pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, orang model begini nih nanti waktu hartanya banyak enggak cukup. Sebab ketika harta menambah, keinginan menambah. Bagaimana caranya? Hidup diprogram. Contoh, orang yang hidup terprogram dengan yang tidak terprogram, pergi ke pasar. Nih duit dikit, duit banyak. Kita enggak ngewarung, artinya enggak ngewarung, enggak punya toko. Teman kita punya toko. Yang punya toko nih kira-kira belanjanya dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Banyak. Kita yang enggak punya toko belanjanya dikit apa banyak? Dikit. Berangkat bareng ke pasar, pulangnya duluan siapa? Hah?
Pulangnya duluan siapa? Yang punya toko, karena terprogram. Dia beli gula sekintal, ini udah, karena yang di otaknya kebutuhannya. Maka setelah beres kebutuhannya pulang, karena kita enggak terprogram ke pasar keliling sampai ke Tanah Abang nih, blok A belum muter, diajak pulang, entar belum blok B, duitnya segitu-gitu. Tadinya dikasih duit nih dikit, kata lakinya, bang jangan dikit, ini kan lebaran bang, puasa mahal, kasih banyak. Enggak cukup juga, karena dia naik ke lantai-lantai lain, mahal lagi. Berubah programnya, berubah programnya, begitu, berubah programnya. Itu kayak begitu. Maka orang itu harus merasa cukup dengan apa yang ada. Harta itu, duit itu, saudara, rezeki itu kayak orang kayak orang Kalaulah kita di toilet tuh, di kloset, belum waktunya kita nongkrong di kloset 2 jam, keluar nggak? Kenapa? 4 jam keluar nggak keluar, kenapa? Belum waktunya. Lihat anak kita, ya tar dulu nak di kamar mandi, udah keluar dulu di celana, kenapa? Udah waktunya. Rezeki begitu, maka otak kita jangan dihabisin di rezeki. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, wa rizquka la yafutuka bitta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Rezekimu itu tidak bakalan berkurang dengan bersantai-santai, waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja, nggak bakal berkurang. Dan tidak bakal bertambah banyak rezekimu dengan kamu pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai nggak keburu sholat, nggak keburu ngaji. Tapi bila Anda memiliki hati yang merasa cukup, maka Anda dengan orang kaya sama. Karena Anda orang kaya merasa cukup, Anda juga merasa cukup. Maka Allah tidak bakal memberi keinginan, sebab yang Allah beri kebutuhan. Tandanya, biar pandemi kayak begini, gaji dipotong 30%, tapi itu masih makan, masih hidup, masih ini, masih hidup enak, lama-lama menikmati. Tadinya puyeng kerja di rumah, lama-lama enak juga ya. Mendingan pandemi terus di rumah, ngobrol sama bini, dapat gaji, dapat nggak dipotong. Setuju nggak? Tuh yang jadi gaji guru begitu, setuju dia. Di rumah enak katanya begitu, dapat gaji. Itu begitu. Orang yang sedikit harta tidak cukup, pastikan waktu banyak harta pun tidak cukup. Orang yang dengan ngaji sedikit enggak diamalin, dengan ngaji banyak lebih-lebih sulit untuk ngamalin. Udah amalin aja sedikit, sedikit, sedikit. Dulu saya ini termasuk orang zaman masih di Serang tidak mau ngajar tasawuf pun, enggak mau, beneran, enggak mau ngajar, mau minhaj, mau apa, minhaj abidin, enggak mau wasiatul minah husaniyah gitu, nggak mau saya. Nah, amalim sabiadami ngajar aja tasawuf, ambil manfaat kali aja dari satu kitab 1%, satu kitab kan 100%, amalin pelan-pelan, dikit-dikit aja, nggak bisa menyerap 100%, sedikit, hidup itu bakal indah. Gitu. Jadi orang yang kalaulah sedikit harta enggak cukup, pastikan waktu dikasih harta banyak pun juga tak cukup, karena keinginan manusia jauh lebih banyak. Begitu, keinginan jauh lebih banyak, keinginannya begitu. Maka kenapa kuda lebih cepat nyampe tujuan? Karena kuda pakai kacamata. Tahu kacamata? Bukan begini kacamatanya, ditutup di sini.
Untuk apa ini nutup? Mau ada Syahrini, Luna Maya, kagak ngaruh. Yang penting nyampe ke tujuan, biar cepat nyampe. Itu kuda. Maka kita punya mata nih, batasi pandangan. Lihat jalan tol. Kenapa jalan tol itu naik turun, naik turun? Kalau enggak belok-belok. Untuk membatasi pandangan. Kalau pandangan itu los semuanya, tabrakan. Gitu. Bakal nyantai kita. Maka jalan tol tuh kalau nggak naik begini nih bentuknya, nge-es, untuk membatasi pandangan, membatasi keinginan, pandai-pandai membatasi keinginan. Waktu kita susah, batasi keinginan, taruh di hati yang orang punya suatu saat, yang orang punya suatu saat kita punya. Batasi pandangan, begitu. Jangan kita pakai baju punya orang. Kalau kita ngukur baju di badan orang lain, pusing kita. Jangan kita ngukur baju di badan orang lain. Kalau pengen nikmat, ukur baju di badan sendiri pas. Jangan ngukur rezeki kita di rezeki orang lain. Kita kondektur, tetangga kita direktur, ujungnya sama. Tur, depannya beda. Depannya. Maka kalau kita kondektur, bergaulah sama kondektur biar bersyukur. Begitu, biar bersyukur. Jangan bergaul dengan direktur, puyeng kita. Begitu. Kata bini nih, lo mau bang payah jadi laki geblek banget, lo geblek. Lo lihat tetangga tuh bininya, lah beda dia direktur. Kita itu biar bahagia, sedikit harta cukup. Nanti kalau banyak harta juga cukup. Karena kita sudah pandai melatih mengelola keinginan. Yakini Tuhan tidak memberi semua permintaan. Andai pun kau tak minta, kalau itu kebutuhan, Tuhan beri. Walaupun kita nggak minta, Tuhan beri. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Orang yang sedikit harta enggak cukup untuk kebutuhan, pastikan waktu hartanya banyak pun juga enggak cukup. Makin banyak harta, makin tamak dia. Begitu. Karena kuncinya dari hati. Begitu orang, amalin aja ilmu tuh dikit, dikit, dikit. Nih kita bisa tahlil. Ajarin sama orang. Bang, ajarin tahlil dong. Kagak bisa, ntar lagi lu saingan gua lagi ngerebut lapak gua. Nah ini nih nggak bakal manfaat ilmunya. Yang kita bisa ajarin enak begitu. Jadi nanti kita rugi. Kita bisa tahlil, yang lain nggak bisa. Semua orang tahlil kita mulu karena kita bisa. Waktu kita mati kagak ada yang nahlilin. Karena kita kagak ada yang bisa, kagak ada yang ngajarin, kan rugi. Begitu, rugi. Maka sebarkan ilmu. Waktu kita duitnya ada, bagi. Nanti waktu kita nggak ada, orang bakal bagi. Karena waktu adanya peduli kita. Nanti nggak ada, orang peduli sama kita. Itu begitu. Rumus hidup itu begitu. Begitu juga orang. Kita harus yakin taat kepada Allah itu sebab dapat ganjaran dan dapat ridho kepada Allah. Maksiat itu akan mendatangkan murka dan siksa Allah. Mengambil manfaat, caranya amalin ilmu sedikit demi sedikit. Bila kita mengerjakan ketaatan, itu namanya ngamalin ilmu sedikit demi sedikit. Begitu. Fa'mal bihi walau bil usri zakati. Di dalam kitab Zubat tuh, amalin ilmu walaupun 10%-nya nggak apa-apa. Amalin. Saya kalau berpergian sama teman-teman majelis jamaah qashar, kalau nggak nyampe udah jamaah aja. Buat apa ngamalin ilmu? Biar pernah. Kalau nggak diamalin bakal kaget. Amalin. Jadi amalin tuh ilmu tuh nempel, enak. Jadi tahu begitu. Sedikit-sedikit aja ilmu tuh diamalin. Dari ilmu banyak nih, kayak ngaji nih banyak. Apa yang kita nyangkut, amalin. Walaupun nggak semuanya, karena berbeda-beda cara nanggap kita. Begitu. Singkatnya, waktu sedikit anggap cukup. Nanti waktu banyak jauh lebih cukup.
Tapi waktu sedikit kita merasa kurang mulu, gaji dikit ngeluh, nanti gaji besar jauh lebih ngeluh. Begitu. Tapi waktu gaji sedikit kita merasa cukup sama Allah, alhamdulillah, masih hidup, masih ini, rezeki banyak pintunya. Nanti Allah bakal kasih banyak jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu itu banyak. Nikmati saja apa yang ada. Yakini Allah tidak pernah ninggalin kita, justru kita yang banyak ninggalin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munazi'ul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Adapun orang yang menentang takdir, yaitu orang yang menganggap buruk daripada saudaranya akan sesuatu yang tidak masuk di bawah pilihannya. Maka saudara, kata Imamul Haddad, orang yang menganggap buruk dari apa yang terjadi pada orang lain yang di luar pilihannya adalah orang yang kategorinya menentang takdir Allah. Ada teman kita naik sepeda jatuh, lalu kita tertawakan, bego lo, ini sebetulnya menentang takdir. Dia juga kagak mau naik sepeda jatuh, pengennya kagak jatuh. Kita nggak paham jatuhnya itu karena takdir Allah. Berarti kalau kita menganggap buruk, menganggap jelek, membuli dia, itu membuli takdir Allah. Itu begitu. Sebab apa yang terjadi? Kadang baik, kadang buruk. Contoh begini, ada pembantu kita, lalu dia bawa gelas, nyuci gelas, lalu gelasnya jatuh. Kita ngomelin, bego lo, ini tahu nggak gelas ini belinya di Singapura mahal, gaji lu sebulan sama gelas ini, masih mau gelas ini, lu nyuruh gelas aja kerja, jangan gua, kata pembantunya. Kalau begitu, padahal pembantu itu tidak pengen gelas itu jatuh, pengennya juga menjaga kepada majikannya, tapi ini di luar kendali. Maka tugas kita bukan begitu. Lain kali mbak, hati-hati. Itu udah cukup kok sebagai teguran, tanpa kita omelin. Diomelin juga enggak bakalan balik lagi jadi utuh. Maka kalau kita ngomel habis-habisan, itu namanya munazi'ul aqdar, menentang takdir. Udahlah, yang sudah terjadi, terjadilah. Biarkan itu yang terjadi. Kita berbicaranya ke depan. Capek kita kalau yang udah terjadi, kita pikirin puyeng. Udah, jangan pikirin ini bagaimana, udah aja pikirin 2024 aja. Ente nanti di WA nya ngulis itu mulu nge-share-nya. Ini gara-gara munaziul aqdar nih. Udah, kita udah yang terjadi. Siapa yang kayak begitu tuh? Ya Allah, udah kadongan. Kita jangan begitu-begitu, ke depan aja kita pikirinnya. Capek, nanti kita hidupnya habis dengan itu mulu, berita viral mulu, habis. Munazi'ul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Kan semuanya dibawa kendali Allah. Jadi jangan menentang takdir. Kalau menentang takdir bakal terjadi. Begitu. Dulu Nabi Musa alaihissalam begitu. Nabi Musa nih, ada cerita di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah. Pengarangnya imam masjid daripada Masjid Sayyidina Zainab di Mesir. Dibaca itu kitabnya Maki Sofan di masjid ini kayaknya. Begitu. Itu pengarangnya ulama besar Mesir. Nabi Musa alaihissalam ngomelin Nabi Adam. Gara-gara engkau nih Adam, gua jadi capek. Begitu. Gara-gara engkau ini makan buah, jadi gua capek harus ini. Kata Nabi Adam, nih saya nih makan buah, mau saya mau Allah. Takdir Allah bukan Allah. Kenapa ente tentang takdir Allah? Diam Nabi Musa. Udahlah.
Kalau saya nggak makan buah, nggak ada ente Musa. Kan ente jadi tahu Mesir, tahu Fir'aun, kan gara-gara aneh makan buah. Udah nikmati aja. Takdir Allah itu tidak menghalangi kita, tapi menolong apa yang kita mau. Nggak usah takdir. Kenapa saya nggak lahir dari rahim butin? Pengen kayak Tommy masuk penjara. Udah nikmati aja. Jangan mentang takdir. Kenapa gua miskin? Jangan. Tapi apa yang saya lakukan dalam kondisi pandemi ini? Nikmati. Kita harus punya pilihan-pilihan, cari terobosan. Begitu. Jangan terpuruk dengan keadaan, tapi manfaatkan keadaan. Biar kita tidak munazi'ul aqdar. Begitu. Nggak usah. Kita ambil yang nikmat aja. Ngapain nih sih pakai masker? Oh, mungkin tujuannya biar kita jangan ngomongin orang. Begitu. Bagus. Jadi ambil hikmah-hikmahnya ya, yang enak-enak aja. Begitu. Bagus. Begitu. Jadi ambil yang enak-enak aja. Begitu. Biar kita nggak puyeng. Sebab orang yang menentang takdir, orang yang menganggap buruk kepada orang yang di luar kendali dia. Ada kendali Allah. Ambil hikmahnya. Jangan celah perbuatan yang ada. Ambil hikmahnya. Oh, kalau kita salah langkah akibatnya begini. Kalau begitu besok jangan begini lagi. Tapi pada waktu besok dikasih duit lagi, mau lagi. Ya kayak begitu lagi. Kan begitu. Kita harus fair lah dalam hidup. Biar enak. Nikmati aja apa yang ada. Lagi nggak enak, ya udah biarkan itu nggak enak. Suatu saat bakal ketemu yang enak. Begitu. Udah tah, besok mau kerja. Baik. Kalau besok mau kerja, saya mau tutup segini aja ngaji kita dah. Begitu. 10. Ini ada, mudah-mudahan sih selesai ya. Kalau ngaji kita 10, 10, 10. Kita ada 10 hari apa 9 hari? Oh 9, baik. Mudah-mudahan tamat kita bini. Baik. Oh jangan dipotong rapat. Waduh. Ya kita lihat aja. Gitu. Segini aja dulu. Kita baca doa majelis. Semuanya punya doa. Jangan nggak doa, tawassulan yang ada harus baca semuanya. Jangan buku itu, buku yang kuning. Ayah itu bacanya itu. Siapa ini yang baca? Ihsan ada? Ayah baca. Semuanya baca, sama-sama tawassulan biar rezekinya semuanya luas, makin dekat sama Allah dan makin dekat dengan Rasulullah semuanya.